episode 78, Menebak Identitas Fei Hung. Di pagi hari, Fei Hung pergi membersihkan diri dan berkultivasi rutin. Lin Yan juga sudah bangun dan membersihkan dirinya, lalu memulai pemanasan dan rutinitas melatih fisik dan teknik pertarungan. Sedangkan Ling Xi bangun lebih awal hari ini karena Fei Hung. Dia menyapa kedua pria itu dan senang karena Fei Hung ada di rumah pada hari ini. Dia lalu memutuskan untuk membuat sarapan untuk mereka. "Kenapa kau tidak membiarkanku memasak?" Fei Hung berkata kepada Ling Xi yang akan membuat sarapan bagi mereka. Ling Xi terkejut mendengar apa yang Fei Hung katakan. Tetapi dia mengangguk dan membiarkan Fei Hung yang membuatkan sarapan mereka. Fei Hung sudah lama tidak memasak. Jadi dia memutuskan untuk menguji apakah keterampilan memasaknya masih ada. Setengah jam kemudian, Fei Hung mencicipi makanan yang sedang dia masak. Dia mengangguk ketika dia melihat rekreasinya. Sepertinya keterampilan memasaknya masih ada. Ling Xi terkejut melihat hidangan yang dimasak Fei Hung. Meskipun kebanyakan dari jenis makanan ini belum pernah dia lihat sebelumnya, dia tahu dari baunya saja bahwa makanan yang dimasak Fei Hung terasa lezat. Dia bahkan mengagumi kemampuan pria itu memasak dengan begitu cepat. Lin Yan juga mendekat ketika aroma masakan mencapai hidungnya, mencegahnya berkonsentrasi pada latihannya, dan meninggalkannya di satu sisi. Dia juga terkejut melihat Fei Hung yang memasak pada hari ini. Sangat jarang melihat pria di kota Tianyun yang tahu cara memasak. Kebanyakan dari mereka berlatih dan meningkatkan kekuatan seni bela diri mereka untuk menghadapi binatang iblis. Jadi ketika Lin Yan melihat Fei Hung membuatnya bingung. Fei Hung tertawa kecil saat melihat ekspresi keduanya. Segera, mereka bertiga mulai makan. Lin Yan melahap seperti orang gila hampir setiap hidangan yang disuguhkan di atas meja. Fei Hung harus memisahkan beberapa hidangan darinya agar Ling Xi kebagian. Karena Fei Hung telah mengamati reaksi Lin Yan ketika dia membuat keributan tentang makanan yang sedang dia makan, Fei Hung juga ingin melihat reaksi Ling Xi. Ling Xi terlihat tersipu malu ketika tatapan Fei Hung tertuju padanya. Wajahnya memerah ketika dia terlihat begitu lama ditatap oleh Fei Hung. Dia juga terkejut melihat betapa lezat makanan seperti ini. Fei Hung memperhatikan senyumnya ketika dia menikmati makanannya, jadi dia juga tersenyum. Senyum Ling Xi mengingatkannya pada dua murid perempuannya. Fei Hung juga mulai makan bersama mereka. Setelah selesai, Fei Hung memutuskan untuk menguji apakah dia bisa merasakan petir hukum surgawi dari alam dunia bawah ini. Jadi dia memutuskan untuk keluar rumah ke halaman depan dan duduk di bawah pohon besar. Ling Yan memberitahu bahwa dia akan menemani Ling Xi ke kediaman klan Xin. Ling Xi ingin mengunjungi Xin Wanying, meskipun dia ragu sejenak karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fei Hung. Dan pada akhirnya, kedua bersaudara itu pergi meninggalkan rumah mereka menuju kediaman klan Xin. 1 jam kemudian, Ling Yan kembali bersama Xin Tian yang datang bersamanya. Fei Hung sudah mengetahui kedatangan mereka. Dia telah menyadari dari jauh dengan indera spiritualnya. Xin Tian sampai dan berdiri di depan Fei Hung dan mengawasinya. Fei Hung belum membuka matanya, dia masih duduk dalam posisi kultivasi. Setelah Fei Hung membuka matanya, dia melakukan hal yang sama, menatapnya kembali. Ling Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat Xin Tian bersujud di hadapan Fei Hung. "Apa yang kau lakukan, Saudara Tian?" Ling Yan terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk menahannya. Tetapi Xin Tian masih tetap berlutut di atas tanah. Fei Hung menghela nafas dalam hati ketika dia melihat ini. Dia entah bagaimana bisa membayangkan bahwa Xin Tian tahu dialah yang telah menyembuhkan ibunya. Fei Hung mengira Xin Wanying dan ibunya mungkin telah menggambarkan penampilannya dan memberitahu Xin Tian dan ayahnya. Jadi dia bisa berasumsi itu adalah Fei Hung. Fei Hung tidak berbicara, berharap Xin Tian akan mengatakan sesuatu. "Terima kasih banyak, Saudara Hung." Tidak lama setelah dia berlutut, suara Xin Tian tiba-tiba terdengar.
Ucapan terima kasih yang keras dan jelas keluar dari mulutnya. Ling Yan terkejut ketika dia mendengar ini, berpikir sendiri apakah ada sesuatu yang dia tidak tahu. Fei Hung menatapnya selama beberapa detik, lalu berkata, "Mengapa kau berterima kasih padaku?" "Karena menyelamatkan ibuku. Aku tahu kau adalah guru besar alkemis yang misterius yang datang ke rumah kami sehari sebelumnya." Memang Xin Tian tahu bahwa Fei Hung adalah seorang ahli kimia dari Ling Yan. "Apa yang membuatmu begitu yakin itu aku? Itu bisa saja orang lain." "Aku yakin." Xin Tian menanggapi dengan suara tegas tanpa ragu-ragu. Ling Yan tercengang melihat pemandangan ini tanpa mengerti, tapi dia tetap tidak mengeluarkan suara. Fei Hung memiliki ekspresi yang sulit dikatakan. Dia masih tetap diam. Ini adalah situasi yang sama seperti ketika Ling Yan berlutut juga ketika dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan Ling Xi. Setelah beberapa saat kemudian, Fei Hung tersenyum ketika angin sepoi-sepoi yang lembut dan agak kuat mengangkat Xin Tian dari tanah sehingga dia tidak lagi berlutut. Xin Tian terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Fenomena aneh apa yang membuatnya berdiri hanya dengan terpaan angin sederhana. Xin Tian berbalik untuk melihat Fei Hung dan memperhatikan bahwa dia sedang menatapnya sambil tersenyum. "Saudara Hung, apakah itu kau?" Xin Tian bertanya dengan suara gemetar. Fei Hung tersenyum ambigu. "Bagaimana kabar ibumu? Apakah dia jauh lebih baik sekarang?" Dia tidak menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak, Saudara Hung." Xin Tian keluar dari pikirannya pada saat ini dan menjawab pertanyaan Fei Hung, melupakan sejenak peristiwa aneh yang terjadi padanya. Fei Hung mengangguk. "Bagaimana kau tahu kalau aku yang menyembuhkan ibumu? Aku kira ibu dan adik perempuanmu menggambarkan penampilanku kan? Tetapi itu tidak akan cukup untuk memastikan itu adalah aku." Xin Tian menjawab, "Awalnya aku curiga itu adalah kau, Saudara Hung. Tetapi aku tidak dapat benar-benar percaya bahwa kau adalah seorang guru alkemis. Kemudian ayahku memberitahu aku sesuatu yang mengejutkan tentang seorang pemuda misterius dan kuat yang telah menyelamatkan Tuan Kota, Wang Shu dan putrinya. Jadi, aku awalnya meragukan identitasmu. Ketika Saudara Yan datang hari ini untuk mengantar adik Ling Xi untuk tinggal bersama adikku, aku ingat apa yang kami bicarakan saat pertama kali kami bertiga bertemu. Aku ingat bahwa kau telah melawan Luo Feng dan melindungi adik Ling Xi pada saat itu. Tetapi kemudian Saudara Yan mengatakan bahwa kau tidak memiliki kekuatan pada waktu itu. Jadi, aku mulai curiga dari hal itu. Dalam perjalanan ke sini, aku kembali mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Yan, tetapi dia hanya tahu sedikit tentangmu. Saudara Yan telah memberitahu aku bahwa ketika dia menemukanmu, kau berada jauh dari kota Tianyun, dan juga pada saat itu, tubuhmu sangat terluka parah. Jadi, mereka berdua merawatmu sebelumnya. Ayahku telah mengatakan kepada kami bahwa pemuda misterius yang menyelamatkan Tuan Kota dari serangan binatang iblis memiliki rambut panjang. Tetapi ketika aku bertemumu, kau berambut pendek. Jadi, aku bertanya kepada Saudara Yan, dan memang dia mengatakan bahwa kau memiliki rambut panjang sebelumnya. Dalam pertanyaan lain yang aku tanyakan kepadanya, aku mengetahui bahwa kau juga memiliki pengetahuan tentang alkimia dan dengan mudah membuat ramuan surgawi beberapa hari yang lalu ketika mengajari adik Ling Xi. Juga, Saudara Yan telah memberitahu aku bahwa kau telah pergi ke kota kemarin pagi. Jadi, akan mudah bagiku untuk membuat asumsiku sendiri, yang membuat aku tahu bahwa kau adalah yang mengobati ibuku." Xin Tian secara singkat menjelaskan petunjuk dan informasi yang telah disimpulkan sendiri kepada Fei Hung.